vehicle at this time. T-minus 20 seconds, 12, 11, 10, 3, 2, 1. The Atlas Centaur rocket blasted. Kisah diawali dengan memperlihatkan tentang sejarah baru umat manusia yang berhasil mengirim satelit luar angkasa yang rencananya akan melakukan perjalanan panjang menuju alam semesta tak terbatas, di mana satelit itu memanfaatkan energi matahari sebagai sumber tenaganya sehingga Our solar system, that momentum, and may it find a friend out there. 40 tahun sejak satelit itu diluncurkan, kita akan berkenalan dengan seorang penulis terkenal bernama Neil yang saat ini baru saja melaunching buku terbarunya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi ketika banyak anjing yang tiba-tiba mengacaukan acara tersebut dan Sorry about this. ya, itu hanyalah mimpi Neil yang bercita-cita untuk menjadi penulis terkenal, di mana faktanya Neil hanyalah seorang guru sekolah SMP biasa yang sama sekali tidak punya prestasi apa-apa. If you don't control your bloody dog, I am going to get it sent to Battersea Dogs Home. Hari itu Neil secara kebetulan bertemu dengan salah satu penghuni apartemen lain yang berada tepat di atas kamarnya bernama Catherine. Ini parasnya, di mana Catherine ini bisa dibilang adalah sosok wanita yang diidam-idamkan oleh banyak pria karena selain memiliki karir cemerlang di dunia broadcasting alias dunia televisi, Catherine juga dikenal sangat ramah dan tidak pernah mengabaikan siapapun orang yang berbicara dengannya. I want reading it to be like being sucked into a giant ball. Like going on Facebook. Kembali ke satelit yang saat ini sudah keluar dari tata surya, di mana hal mengejutkan terjadi ketika satelit itu menabrak objek tak dikenal yang ternyata perkenalkan, mereka adalah para alien yang berasal dari galaksi lain, punya misi mulia mencari peradaban maju untuk dijadikan sekutu mereka dalam menguasai alam semesta. Sudah banyak peradaban yang mereka hancurkan karena dinilai tidak layak hidup. Mengetahui ada peradaban manusia di planet bumi, para alien ini pun mulai berdiskusi untuk menentukan apakah umat manusia layak hidup atau dihancurkan. Dalam forum halakoh ini, ada satu alien yang bersikeras ingin menghancurkan planet bumi setelah melihat tingkah laku umat manusia yang tidak berfaedah dan banyak kelakuan yang pikas sebelen. Namun alien lain dengan bijak berkata, jika umat manusia layak mendapat kesempatan, di mana mereka akhirnya sepakat untuk memilih satu orang sebagai perwakilan umat manusia dalam menentukan apakah bumi pantas dihancurkan atau dipertahankan. Page 56, paragraph D. Sebagai ras yang berasal dari peradaban maju, para alien ini punya sumber kekuatan tak terbatas yang memungkinkan siapapun yang memiliki kekuatan tersebut akan mampu menciptakan apapun sesuai keinginannya. Apapun, benar-benar apapun, alias absolutely anything. Jikalau manusia terpilih itu dapat menggunakan kekuatannya dengan bijak dan membawa perubahan dunia ke arah yang lebih baik, maka planet bumi dan seisinya tidak akan dihancurkan. Tetapi jika sebaliknya, maka para alien sepakat untuk langsung menghancurkannya. Selama 10 hari, orang terpilih itu akan diberikan kekuatan tak terbatas yang dapat menciptakan dan mewujudkan apapun sesuai kehendaknya. Dan tebak, siapa manusia yang terpilih itu? Ya, Neil, manusia terpilih yang akan menjadi perwakilan seluruh umat manusia yang ada di dunia, di mana saat ini ia sedang berangkat menuju ke sekolah dan tak sengaja terserempet mobil hingga terjatuh tepat saat kekuatan tersebut diberikan melalui tangan kanannya. Neil yang belum menyadari akan kekuatannya pun langsung pergi ke sekolah dan terlambat datang hingga sempat dimarahi oleh bapak kepala sekolah, di mana Neil juga harus menghadapi murid-muridnya yang ada di kelas yang dikenal semrawut dan susah diatur. Perkenalkan, dia bernama Ray, seorang guru biologi yang merupakan satu-satunya teman yang Neil miliki. Sama seperti Neil, Ray juga merupakan seseorang yang sering tidak dianggap bahkan oleh para guru-guru di sekolah itu sendiri.
ketika mereka berdua sedang makan siang, Ray pun iseng bertanya, "Jika kau bisa membuat apapun yang kau inginkan terjadi, apa keinginanmu?" Sambil menggerakkan tangan kanannya, Neil pun menjawab, "Aku ingin anjing peliharaanku memuntahkan tulisanku dari bab ketiga utuh, dan pesawat alien menghancurkan kelasku yang isinya dipenuhi oleh anak-anak nakal." Oh, that's easy. I would make alien spaceships destroy 10C. Dan ya, Neil benar-benar terkejut saat mendapati kelasnya benar-benar hancur oleh pesawat alien yang ia sendiri belum menyadarinya. Di mana saat Neil pulang ke apartemen, ia mendapati anjing peliharaannya yang boker sembarangan, sehingga tanpa menyadari akan kekuatan yang dimilikinya, Neil pun sembarang mengucapkan keinginan agar podol anjing tersebut membersihkan dirinya sendiri, yang ketika ia mulai menggerakkan tangan kanannya, tiba-tiba Dog mess, clean yourself up. seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan, Neil pun buru-buru mengambil sebotol minuman untuk mencerahkan pikirannya, di mana Neil akhirnya mulai sadar tentang kekuatannya ketika ia menemukan tulisan bab 3 yang benar-benar dimuntahkan oleh anjing peliharaannya. Saat minumannya tak sengaja tumpah, Neil pun mencoba kekuatannya dengan berkata agar air tersebut kembali ke dalam botol. Awalnya tidak berhasil karena Neil tidak menggerakkan tangannya, tetapi ketika ia mengulanginya sambil mengibaskan tangan kanan, tiba-tiba Go back in the bottle. I have to wave my hand. setelah menyadari akan kekuatannya, Neil pun mulai mengucapkan keinginan tak penting lain agar botol tersebut menggantikan dirinya dengan botol baru yang isinya minuman alkohol kelas atas, sehingga botol itu pun bergerak sendiri keluar menuju toko minuman mahal. Masalah pun timbul ketika alarm toko itu berbunyi dan mengakibatkan Neil dituduh sebagai maling, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Neil dan satu petugas polisi, yang ketika Neil terjatuh dan berada dalam situasi terdesak, ia pun mengucapkan keinginan lain, yaitu ketika sudah berada di rumah dan sedang gosok gigi membersihkan mulutnya dari makanan anjing, Neil seketika teringat dengan nasib murid-murid nakal di kelasnya yang mati akibat ditembak pesawat alien, sehingga Neil dengan buru-buru mengucapkan keinginan baru agar semua orang yang mati hidup kembali. Let everyone who died be alive again. Alhasil, terjadilah momen horor saat semua mayat di seluruh dunia tiba-tiba bangkit dari kubur, di mana saat Neil menyadari akan situasi tersebut, ia pun segera membatalkan keinginannya dan mengulangi keinginan yang baru agar ia kembali ke waktu saat makan siang dengan si Ray. Let the explosion never have happened. Sejenak kita tinggalkan dulu Neil dan beralih ke Catherine yang didatangi oleh Grant, sosok kolonel tentara yang sudah lama mengejarnya, di mana Catherine yang sejak awal tidak menyukainya pun mencoba menolak dengan halus, tetapi I think the lady wants you to go, Colonel. You work for the BBC, don't you? kembali ke Neil yang akan masuk kelas tepat saat murid-murid sedang balangor. Dengan kekuatan tak terbatas yang dimilikinya sekarang, Neil mengucapkan keinginan agar murid-muridnya menjadi anak yang penurut, panutan, ramah, dan memiliki budi pekerti yang baik. Dan tebak bagaimana hasilnya? Good afternoon, 10C. Ya, lebih dari penurut, para murid pun menjadi anak yang terkesan autis dan tampak seperti robot yang penurut. Bahkan mereka sangat senang ketika Neil memberi tugas membaca buku. Selesai dengan para murid, kini Neil mencoba sesuatu yang lain, yaitu ingin agar bapak kepala sekolah yang dikenal galak dan kejam menjadi sosok yang baik dan ramah hanya kepadanya, sehingga And what you did with the guitar, quite Bayago. Neil, so good to see you.
Selesai dengan masalah pribadinya, kini Neil akan membantu permasalahan Ray yang sering diacuhkan oleh ibu guru olahraga yang lebih tertarik dengan guru matematika, sehingga tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, Neil pun mengucapkan keinginan agar si ibu guru tersebut menyukai, bahkan menyembah Ray secara berlebihan. Worship Ray. Pulang dari sekolah, Neil yang masih ingin eksplor lebih jauh pun iseng mengucapkan keinginan agar dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat, sehingga tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak seperti yang dibayangkan, Neil harus berada dalam situasi menegangkan ketika pas pampres mengamankannya dari pihak musuh. Bahkan Neil langsung disodorkan beberapa berkas untuk ditandatangani, sehingga ia langsung membatalkan keinginan tersebut. Masih belum puas mengeksplor kekuatannya, Neil sambil melihat dirinya di cermin pun mengucapkan keinginan agar punya jaguar yang besar dan tangguh, tetapi Not that big, obviously. Oh. Yeah, it's good. Yeah, can I have it in white? Right, okay. Let me have a really great body. selesai mengotak-atik badannya sendiri, Neil yang penasaran sedang apa Catherine sekarang pun membuat lantai menjadi tembus pandang, yang hal itu justru malah membuat Catherine menjadi teriak histeris. Selesai dengan semua keinginannya yang tak satu pun, tak ada yang ecreg alias tak ada yang betul dan berakhir baik, Neil pun langsung menemui Rhea saat di sekolah untuk jujur tentang kekuatan yang dimilikinya. You feeling okay? Yeah, just look. Alih-alih langsung mempercayainya, Ray justru malah mengira Neil sedang mabuk cule, sehingga tanpa buang waktu, Neil pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan membuat tengkorak pajangan kembali hidup seperti saat ia sebelum meninggal dunia. Masih belum puas, Ray pun meminta Neil untuk membuat seisi ruangan ini penuh dengan bunga dan... Come on, Ray. Bloody hell, Palmer, did you just throw this out the window? Neil, did you throw this out the window? Sesuai harapan Neil, Ray akhirnya percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Alih-alih bisa menyumbang ide yang lebih baik dalam mewujudkan keinginan, Ray sama saja seperti Neil yang punya keinginan receh dan hanya bersifat duniawi, yaitu ingin memenangkan semua pacuan kuda yang ada di seluruh dunia, yang setelah puluhan kali menang dan dapat uang, mereka pun akhirnya bosan sendiri karena tidak menemukan tantangan dalam segi apapun. This is the best sandwich I've ever tasted. Beralih ke Catherine yang kembali diganggu oleh Grant yang kali ini mencoba memikatnya dengan mengendarai mobil sport. Tak hanya itu saja, Grant juga mengaku sudah membeli sebuah kamar apartemen mewah khusus untuk mereka berdua, yang meskipun Catherine menolaknya, Grant tetap memberikan kunci kamarnya barangkali Catherine berubah pikiran. Tiba di apartemen, Catherine pun langsung curhat kepada sahabatnya terkait sosok Grant yang terus-terusan mengganggu kehidupannya, di mana si sahabat menyarankan agar Catherine segera punya pacar agar tidak ada lagi cowok yang berani mengganggunya. Dan tebak siapa cowok yang diam-diam Catherine sukai? I'm upstairs. He's attractive. He's kind. Ya, Neil adalah laki-laki beruntung yang dimaksud, di mana saat sumber kekuatannya sedang mengalami gangguan sinyal yang berarti kekuatannya tidak bisa dipakai, Neil pun mendadak teringat dengan keinginan terbesarnya, yaitu ingin punya hubungan spesial dengan Catherine, sehingga tanpa Neil sadari, kemunculan Catherine pada malam itu bukanlah disebabkan oleh kekuatannya, tetapi karena memang perasaan asli Catherine yang sama-sama menyukainya sejak lama. Keesokan paginya saat baru bangun, sumber kekuatan sudah kembali normal dan sudah bisa digunakan lagi, di mana Neil makin mempermudah hidupnya dengan membuat baju dan celana bergerak sendiri, sehingga
Tak cukup sampai situ saja, Neil bahkan membuat sendok dan garpu menjadi hidup, termasuk buku yang sedang ingin ia baca, di mana satu-satunya gangguan yang ia miliki adalah Dennis, anjing peliharaannya sendiri yang terus-menerus menggonggong tanpa henti, sehingga dengan kekuatan absolutely anything-nya, Neil pun membuat Dennis bisa bicara bahasa manusia. Dennis, be able to talk. Biscuits. What? Biscuits. Terungkaplah, jika Dennis sedang ingin makan biskuit yang biasa Neil berikan setiap pagi, Dennis mengaku kecanduan biskuit dan itulah alasan kenapa ia terkadang sering menggonggong tanpa henti. Karena kecanduan datangnya dari nafsu, Neil pun sempat akan menghilangkan itu dari Dennis. Namun sebagai anjing pintar yang kini bisa ngomong lancar, Dennis pun dengan bijak menjawab bahwa nafsulah yang membuatnya merasa hidup, karena tanpa adanya nafsu tidak akan muncul gairah. Tanpa gairah, apa artinya hidup? Worship you, Master. I love you so much. Oh no, don't take away my powers now that I can think rash. Oh, I heard the bell. Somebody at the door. The bell. Tak lama, datanglah Catherine yang kini sudah resmi menjadi pacarnya. Namun kesialan kembali terjadi saat Dennis yang kini sudah bisa ngomong, tiba-tiba saja merasa sangat senang setelah puas makan biskuit dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Neil yang sudah baik kepadanya, sehingga Catherine yang mendengar hal itu pun mengira jika suara itu adalah suara cowok dan menganggap Neil adalah seorang legebet LGBT yang suka dengan sesama jenis. There's a cat, Neil. Neil! Hey, you! Dennis, be a dumb animal again for 5 minutes. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk Neil memperbaiki situasi ini tanpa harus capek-capek mengejarnya. Namun karena panik dan tidak kepikiran, Neil pun mengambil cara sulit untuk bisa mengejar Catherine yang justru malah memperumit hidupnya sendiri. Passenger accommodation! Ow! Di saat yang sama di sekolah, Ray mendapat masalah ketika si ibu guru tidak hanya mengaguminya tetapi juga mulai mengkultuskan Ray sebagai sosok dewa yang layak disembah. Hal ini tidak terlepas dari kesalahan Neil dalam mengucapkan keinginannya. Harusnya cukup saja dengan mengagumi, tidak perlu sampai untuk disembah. Pada akhirnya, Ray pun harus kesusahan sendiri ketika si ibu guru mulai merekrut jemaah yang sudah terdoktrin untuk menyembah Ray, yang mana secara kebetulan Neil dan Ray pun bertemu di jalan dan berinisiatif untuk merubahnya menjadi seonggok sosis agar terhindar dari kejaran si ibu guru dan pengikutnya. Ray, become a duck! Ray, stop it! Ray, become a sausage! Oh, that's his car. Ray! Sausage, become Ray. Jesus, Neil! Sore harinya saat Catherine baru pulang kerja, ia kembali diganggu oleh sosok Grant yang tiba-tiba ada di dalam kamar apartemennya. Menyadari Catherine sedang butuh bantuan, Neil pun langsung datang dan menawari kamarnya untuk makan malam. I'm leaving! Hold on, wait for me now. Hi. Has he gone? No, I don't think so. Ketika mereka berdua sudah baikan, muncullah Grant yang menjebol jendela dari luar, di mana Grant membawa sepucuk pistol untuk membuat Neil ketakutan. Tetapi dengan kekuatan tak terbatas di tangannya, Neil pun malah menantang balik Grant untuk menembak, sehingga Catherine yang tak kunjung berhasil melerai mereka berdua pun akhirnya jengkel sendiri dan meninggalkan mereka berdua berkelahi. Tak lama setelah Catherine pergi, Neil pun membuat tangan Grant patah ketika ia mencoba mencekik lehernya, sehingga dari sini Neil pun memberikan sedikit pelajaran agar Grant tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hey, what is this? Ah! Oh, oh! Wait. What do you mean potted plant? Setelah puas memberinya pelajaran, Neil yang polos pun menjelaskan bagaimana cara ia menggunakan kekuatannya dengan maksud untuk membuat Grant tidak berani macam-macam lagi. Namun, alih-alih jera dan takut, Grant justru berhasil mendapat kesempatan untuk memukul Neil dari belakang sehingga... You are great, Neil. You can do anything. Dennis, shut up! Neil! Disinilah Neil sekarang terikat di kamar apartemen yang baru Grant beli untuk Catherine dengan mulut yang tertutup dan tangan kanan yang terikat di dalam kotak kaca, membuat Neil kesulitan untuk mengucapkan keinginan sambil menggerakkan tangannya, di mana Dennis juga diancam akan ditembak apabila Neil berani macam-macam dengan permintaannya.
When I take that gag out of your mouth, you're gonna say exactly what's on that piece of paper. You understand? Pada secari kertas, Grant sudah menuliskan daftar keinginan yang sudah lama ia cita-citakan, yang kebanyakan dari itu semua adalah keinginan yang konyol, seperti contohnya ingin agar semua orang Inggris memiliki telinga yang besar dan seragam polisi menjadi berwarna pink. Selesai dengan permintaan yang menyek-menyek itu, Neil pun membacakan keinginan serius Grant seperti ratusan batang emas murni yang jika dijual harganya akan sangat tinggi sekali. Sementara itu, Catherine yang khawatir terhadap Neil pun tak sengaja bertemu dengan si Ray yang kebetulan sedang bersembunyi dari kejaran pengikutnya. Isn't he here? He wasn't at school either. I left him with my crazy gun-toting ex-boyfriend. Neil's got these powers. Tak lama, Catherine pun teringat dengan kunci kamar apartemen yang sempat Grant berikan, di mana mereka berdua segera meluncur ke apartemen tersebut untuk menyelamatkan nyawa Neil yang sedang dalam bahaya. Let him go, Grant! Catherine dan Ray pun datang tepat waktu saat Neil hampir menyelesaikan permintaan terakhir Grant, yaitu ingin agar Catherine jatuh cinta dan tergila-gila terhadap dirinya, yang karena Dennis diancam akan ditembak, Neil pun tidak punya pilihan lain selain mengucapkannya. I don't want to go anywhere near him! I don't want to die. I love you. Please, please. Ketika Grant sedang sibuk dengan Catherine, Neil pun langsung merubah Grant menjadi anjing dan menormalkan kembali si ibu guru dan para pengikutnya. Dorothy Pringle, think about Ray the way that you used to. Ray! Forget about Ray. Setelah semua selesai, Catherine pun mengakhiri hubungannya dengan Neil dengan alasan tidak ingin masuk dunia tipu-tipu yang berasal dari kekuatan itu, di mana Neil sendiri menerimanya dengan pasrah dan tidak memanfaatkan kekuatannya untuk memperbaiki situasi tersebut. I'm sorry, Nick. I could never love you. Not in a million years. Oh, Catherine. Dengan semua yang sudah terjadi, Neil pun mulai introspeksi diri bahwa ia mengaku memang terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri sampai-sampai melupakan permasalahan dunia yang jauh lebih besar seperti contohnya peperangan, krisis makanan, pemanasan global, dan lain sebagainya, sehingga secara sekaligus Neil pun memperbaiki itu semua dan segera menyalakan berita di televisi untuk melihat seperti apa hasilnya. Exponential growth in world food supplies is China. Declared war on the entire rest of the world. Of the Great Wall of China. A snowball Earth. Before I started trying to make everything better for everybody. Tidak semudah yang dibayangkan, semua keinginan Neil ada dampak buruknya yang tidak ia sadari, bukti bahwa manusia adalah makhluk tidak sempurna yang tidak memiliki kuasa, sehingga daripada menimbulkan lebih banyak kemudorotan, Neil pun memberikan kekuatannya kepada Dennis si anjing, dan tebak apa keinginan si Dennis ini? Yeah, it's like you just wave your hand like that. I feel... Wow! So what's it gonna be? Biscuits? Let the source of that power be destroyed forever! Ya, meskipun Dennis hanya seekor gogog, ia lebih bijak ketimbang majikannya. Tepat saat para alien sudah sepakat untuk menghancurkan planet bumi, Dennis pun meminta sumber kekuatannya hancur selamanya, dan inilah yang terjadi. Secara otomatis, waktu kembali ke saat Neil sedang tidur dan semua yang ia alami seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun meski kekuatannya sudah hilang, kini Neil mengandalkan keberadaannya sendiri untuk mengajak Catherine makan malam bersamanya. How about tonight? I'll be down in half an hour. Untuk Grant, ia tetap menjadi seekor anjing dan mustahil tidak akan pernah berubah menjadi normal lagi. Tetapi setidaknya ia memiliki Dennis yang akan menjadi teman setianya sampai mati. I'm not a dog, I'm a man. Hey, nobody's perfect. Tamat, ending yang cukup membagongkan.